Nah, kalau miring ya minimal di atas pot cabangnya. Di atas bibir pot ini loh kalau miring. Kalau slanting. Tapi kalau semi cascade, dia di bibirnya, di bawah bibirnya pot. Kalau cascade, dia di bawah dasar pot. Kalau memang nggak mau di ground, yang penting di bawah ada lubangnya agar akar bisa tembus. Saya yakin tembus. Kalau sudah tembus, cepat nanti. Dan suatu saat kalau ngangkat tidak mudah stres. Soalnya ini saya akan konsep bonsai sisir teman-teman ya. Ini masih di belajar bersama teman-teman ini ya. Jadi di rumah teman-teman ya, saya mengunjungi rumah teman-teman untuk membantu untuk konsep bahan bonsai teman-teman ya. Jadi kalau di rumah seperti ini nanti proses-prosesnya akan tahu teman-teman ya, nanti arahan selanjutnya, soalnya dia nanti yang merawat, yang meneruskan. Bisa sekedar pengarahan konsep untuk bonsainya ya. Jadi nanti perawatan tetap yang punya teman-teman ya, tapi minimal kalau sudah arah-arahan nanti ini jangan dipotong, ini dibesarkan, kan nanti seumpama ada kesalahan gitu nggak fatal lah teman-teman ya. Konsep awal itu memang sangat penting. Nah seperti ini bonsai sisir ini saya rasa ini konsepnya ya sudah lumayan teman-teman, sudah diarahkan kawat ya ini. Nah seperti ini kalau tumbuh sudah nggak ada gunanya, nggak terpakai, kita buang. Soalnya ini nanti bisa mengganggu pertumbuhan cabang-cabang yang kita butuhkan teman-teman, kita buang aja. Kita buang seperti ini, nggak terpakai teman-teman. Ini nanti nggak malah jadi cabang, nanti malah jadi batang kalau kita besarkan. Ini sudah pohon gaya miring lah, selenteng ini. Nah seperti ini teman-teman, ini diarahkan kawat ya, ya nggak masalah untuk konsep. Kalau teman-teman masih ragu diarahkan kawat seperti ini nggak apa-apa. Tapi kalau nanti teman-teman sudah yang namanya konsep, nanti tetap bonsai itu kan nggak instan teman-teman ya, suatu saat ada perubahan. Nah, seperti ini kurang enak teman-teman, jadi dia tumbuh kayak di sekitar pangkal ya. Ini mau bikin cabang, kalau mau dibikin batang tempatnya di sini juga nggak enak. Kalau bikin cabang di sini itu di badan ini ya nggak enak teman-teman ya, diambil ini ya, tekukan badan dan kaki, kita buang aja teman-teman. Jadi ini sudah ada akar, batang. Kalau ini kita pakai nanti tertutup teman-teman ya batangnya. Jadi ada akar, batang, cabang. Nah seperti itu. Nah ini yang mengganggu ini di bagian ini teman-teman. Mungkin di bagian keringannya ya, agak mengganggu ini ya. Ini keringannya akan kita rapikan lah, kita bentuk, kita jin teman-teman ya. Nah untuk jenis sisir itu dia rawan teman-teman, kalau kering ini rawan apa ya, kutu batang. Tapi kalau dari awal diantisipasi, waktu pendangkalan itu kita obati atau kita rendam dulu sebelum ditanam ya, direndam pohonnya sampai tenggelam. Biasanya nanti hama itu akan keluar teman-teman. Jadi dia direndam air entah setengah hari atau sehari, itu terkadang dia nggak dapat udara, akhirnya keluar dari lubang. Atau airnya bisa juga dikasih obat hama juga ya. Obat hama yang di air itu apa, akhirnya air tetap, kalau ini kita rendam masuk ke mungkin ke dalam air, ke bak ya, itu dia lubang ini pasti akan lama-lama akan kemasukan air. Nah kemasukan air, ada hama di dalam, pasti dia akan, kalau nggak mati biasanya keluar. Itu sepengalaman saya menanam pohon sisir teman-teman. Jadi saya nggak pernah pohon sisir itu mati sedikit-sedikit, itu nggak pernah teman-teman. Subur semua, tapi sudah terjual teman-teman, banyak terjual. Soalnya sebelumnya kalau penanaman ini bisa dikasih puradan untuk penanaman media, siapa tahu terkadang hama-hamanya ke bawah, kalau ada puradannya bisa mati. Untuk yang di batang itu solusinya tadi teman-teman, sebelum ditanam ya. Kadang susah kalau sudah hidup ini hamanya terus di dalam, itu susah. Biasanya bisa disuntik ya, suntik sama obat hama itu bisa, tapi kadang juga itu tidak bisa membunuh yang di dalam, kadang nggak tepat sasaran ya. Ini kita rapikan aja dulu ringan ini,
kayaknya ini mengganggu teman. Kalau memang mengganggu kita buang aja ya. Kalau keringan ini tidak mengganggu, bisa menambah indah, kita pakai. Enak teman-teman. Jadi nanti pencabangan untuk ini kalau dibikin mahkota ini tidak terganggu dengan keringan ya. Ini ruang-ruang dimensi juga kelihatan ya, bisa dilihat ruang dimensinya kelihatan semua teman. Ini agak dibuang sini lah, biar nggak terlalu rapat sama ini. Ini akan kita buang juga. Bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel ini, kami persilahkan untuk subscribe ke channel ini. Dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Sekarang sudah jelas teman-teman ya, setelah keringannya dibuang. Nah ini ada cabang ini bertumpuk di sini. Padahal di belakangnya sudah ada. Mending ini kita buang aja. Nah ini teman-teman ya, sekarang ini kita bikin mahkota di sini. Ya mungkin besarnya lebih besar dari yang di depan. Mungkin di kakaknya sedikit ya, mungkin setir lah, setir sepeda motor. Setelah ini keseimbangannya cukup, nanti kita pendekkan, kita bikin kerangka mahkota ya, mungkin pencabangan. Pencabangan ini nanti kita itu berapa cabang, nah itu harus sesuai ketinggian dan kebesaran bonsai ini. Kalau kita bikin setinggi ini kan tidak sesuai dengan batang ini kebesarannya dan gerakannya, jadi mungkin habisnya segini. Berarti mungkin 1, 2, 3, 4 cabang, 5 sama mahkota sudah cukup. 1, 2, 3, 4, 5 mahkota di sini. Tapi ini dibesarkan dulu ya. Nah, untuk yang di sini ini bisa teman-teman kasih mahkota lagi. Mahkota lagi, cuman ini juga masih membesarkan. Jadi mahkota nanti saya keluar gini. Soalnya kalau kita lihat ini juga ada alur batang, ini bukan cabang. Ini juga ikut batang. Kalau ini kita besarkan, ini juga jadi batang, bukan cabang. Makanya bisa dibuat mahkota, tapi harus dibesarkan. Minimal nggak jauh dari ini, lebih besar. Soalnya dia tempatnya lebih di atas. Nah itu teman-teman. Jangan ini kecil dibikin mahkota, cabangnya ini. Itu kurang enak lah. Bukannya salah, enggak, kurang enak. Lebih enaknya ini juga bikin terusan batang. Ini kan batang ya, pohon, kita bikin terusan. Nah kalau kita bikin terusan, kita kan harus menyeimbangkan antara batang dan ini titik tumbuh ini agar jadi batang. Kalau ini kecil, akhirnya ini jadi cabang. Mungkin batangnya ini. Kalau ini dibikin mahkota bulat lebar, kan nggak masuk akal. Soalnya kecil. Tapi kalau ini lebih besar dari ini mahkota lebar bulat, lebih masuk akal. Apalagi tempatnya di atas. Tapi cepet ini nanti Mas Topik, kalau ini dilos jangan dipotong dulu intinya ya, ujungnya ya. Soalnya sisir kalau dipotong biasanya nanti dia sering tumbuh di dilos dulu, sealah ditaruh di tanah biar. Pokoknya intinya ini nanti kawat kalau sudah mau membekas kita lepas. Kalau enggak diganti kawat besar, bisa dikasih tiang sama ini, nanti biasanya kan akan kembali. Nah biar kasih tiang, ditancepi tiang, ini diikat, jadi biar terus gini posisinya. Satu saat kita tinggal mendekkan. Nah ini kalau kita lihat alur ini bukan cabang, menurut saya ini batang terusan pohon ini. Makanya ini nanti ada mahkota juga, semi mahkota keluar. Jadi pohon ini nanti memanjang, bisa ini dipanjangkan itu untuk agar nanti keseimbangan dilihat tuh enak. Soalnya pohon ini kan condong sudah miring ke sini, otomatis batang yang bawah ini biasanya kalau kita lihat di alam biasanya dia lebih panjang dari yang di sini. Itu biasanya yang sering tumbuh di alam seperti itu. Makanya ini nanti dibesarkan lagi, dipanjangkan, nanti habisnya pohon segini lah. Bisa. Selama masih serasi, enak, nggak apa-apa panjang pun. Seperti itu. Ini akan kita rapikan juga ini. Nah ini ya sudah jelas Mas Topik ya. Jadi ini nanti bikin batang, bukan cabang. Ini juga cabang, ini juga batang. Jadi terkadang ini juga membingungkan ya, membuat
bonsai seperti ini. Apalagi kecuali kalau sudah ada alam besar ya kita tinggal. Membingungkannya itu terkadang yang saya lihat di teman-teman pemula. Biasanya ini kecil sudah dipotong, pengen dan dilihat bulat gitu. Langsung enak dilihat. Tapi ini cabang atau batang itu nggak jelas ya. Makanya ini dibesarkan, itu kita membuat terusan badan ini biar jadi titik tumbuh ini, biar jadi ini untuk sementara cabang ini. Batangnya ini untuk sementara ini cabang. Tapi kalau ini dibesarkan lebih dari ini jadi batang. Kalau ini hampir sama kebesarannya, jadi batang semua bisa. Untuk Mas Giman ini kan sektor dander sini ya. Jadi ketuanya sektor. Jadi di Bojonegoro itu ada sektor-sektor teman-teman, tiap kecamatan. Jadi setiap ketua sektor yang terdekat pasti ya. Ini kan Kota Dander ya, Kecamatan Dander, berarti kan dekat sama teman-teman ya. Agak minimal dikit diarahkan sesuai yang tadi saya jelaskan, saya terapkan. Jadi minimal nanti bonsai kalau sudah ini seimbang tidak fatal lah. Kalau cuman milih aja gampang. Yang penting konsep awal ini harus tepat. Ini tinggal dilotkan, jangan dipotong dulu. Kalau kawat ini dilepas, kasih aja tiang gini, ikat dah. Mana yang dipertanyakan Mas Taufik sebagai pemilik? Cabang ini kalau dari depan sejajar misalnya ada sapi. Sama ini. Nah gini Mas, ini nanti ini butuh pendek aja. Ini kan masih membesarkan. Nah ini nanti bisa dibagi lagi pencabangan di sini. Apa? Ini kan ada ruang di sini. Sama lihat ini antara atas dan ini kan ada ruang, ya kan? Nah ini diisi nanti sedikit aja. Kalau untuk belakang, yang penting untuk kedalaman dimensi itu yang penting ada itu. Nanti ini gampang, ini dipotong pendek, nanti diturunkan bisa kalau setelah dipotong. Memang kalau kita lihat masih panjang ini kan nggak enak. Atau ini kalau mau diturunkan, ini dibuat apa? Yang memanjang nanti bisa. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini dipanjangkan semi menggantung akhirnya nanti kalau ini di bawah turun. Tapi kalau ini tadi saya tarik ke atas jadi selenting, miring. Tapi kalau ini mau diturunkan ke sini jadi semi menggantung bisa. Nah, ini Mas Tope, kenapa ini masih bertabrakan di sini? Antara ini dan ini kan belum dipotong. Nanti kalau ini sudah dipotong, nanti bisa begini. Nah, akhirnya kan pencabangannya di sini kan nggak tertutupi. Ini kalau ini sudah dibuang. Nah, ini biar ini kan nanti kalau sudah ini dipotong diarahkan ke sini untuk ngisi depan lah. Cabang satu mungkin ya. Nah, ini nanti tidak harus dominan, ini mahkota nggak harus. Mungkin arahnya ke sini semua nanti pengarahan cabangnya. Semi lah, yang gerombol gitu tapi dilihat kayak mahkota gitu loh. Nah, ini tinggal pilihannya, ini mau dibikin kayak semi menggantung atau miring. Kalau miring ini cuma dibuat ruang dimensi belakang seperti ini. Nah, berarti ini nanti kita potong pendek, kita bikin untuk ngisi kekosongan belakang, untuk kedalaman dimensi. Ini juga pendek. Ya, ini yang dipanjangkan. Nanti ada semi mahkota di sini. Nanti saya kasih gambaran sketsa. Nah, ini barang ini masih bisa dibikin dua versi, teman-teman. Jadi bisa dibikin casket pun bisa. Tergantung selera pemilik. Ini buat mahkota, ini dipanjangkan luas, dibikin casket bisa. Dibikin semi casket bisa, miring seperti ini juga bisa. Kalau miring ya minimal di atas pot cabangnya, di atas bibir pot ini loh kalau miring, kalau selenting. Tapi kalau semi casket dia di bibirnya, di bawah bibirnya pot. Kalau casket dia di bawah dasar pot. Nah, tinggal milih. Enak semua ini, mau dibikin semi casket, gaya miring, casket bisa barang ini. Kasket telah kelamaan mas. Ya, kasket agak lama memang soalnya, apalagi pertumbuhannya ke bawah. Tapi itu kan selera. Kadang orang pengen yang wah menggantung air terjun. Nah, itu ya juga prosesnya agak lama. Ini ditarik ke atas saja Mas Taufik. Nah, seperti ini biar pertumbuhannya nanti kan butuhnya di sini aja. Nah. Ini kalau Mas Taufik punya lahan, langsung ditanam sak potnya, ditambahi tanah atasnya nanti cepet. Jadi taruh bawah tanah, nanti ini dikasih gundukan tanah lagi, nanti akan tembus dia, akan cepet. Kalau nggak mau di ground loh ya, nggak masalah. Kalau memang nggak mau di ground, yang penting di bawah ada lubangnya agar akar bisa tembus. Saya yakin tembus. Kalau sudah tembus cepet nanti. Dan suatu saat kalau ngangkat
tidak mudah stres. Soalnya di sini akar sudah. Nah ini saya rasa di pot sudah agak lama. Ini mestinya di ground, bisa nanti suatu saat diangkat pot dipotong, ini sudah bandel. Soalnya ini serabut sudah banyak. Saya sering bongkar dari karung sampai sudah umur 1,5 tahun, 2 tahun itu saya bongkar, saya tanam nggak mati. Bagus ini barang ini, standar. Menurut saya standar barang ini. Kalau ini tercukupi semua loh ya, kebesarannya semua. Kaki boleh, geraknya sudah boleh, pencabangan pengarahan ini juga enak sudah. Standar sekali barang ini. Ini sisir teman-teman ya.